Semangat pagi Stikomers, kembali lagi di mata kuliah konsep dan aplikasi sistem informasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan 4. Materi evolusi teknik pengolahan data dan keunggulan pemakaian komputer. Evolusi teknik pengolahan data. Terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap manual. Yang kedua, tahap mekanikal. Yang ketiga, tahap mekanik elektronik. Dan yang keempat, tahap elektronik. Tahap manual. Tahap ini ditandai dengan mulai dikembangkan perhitungan yang dilakukan oleh manusia atau sistem 10 jari, sistem perhitungan menggunakan tanah liat. Tahun 1150, Morse dari Spanyol mempromosikan kertas di daratan Eropa sebagai alat pencatatan. Tahun 1455, penemuan alat cetak oleh Johann Gutenberg dari Mainz. Tahap mekanik. Manusia mulai menggunakan mesin manual sebagai alat bantu pemrosesan data. Ditemukannya Pascal mesin aritmatik oleh Blaise Pascal di tahun 1623 sampai 1662 dari Prancis. Mesin logika yang dikenalkan dengan logic demonstrator yang mampu memecahkan problem numerik bentuk logika oleh Charles Mahon di tahun 1777. Ditemukannya suatu konsep pemrosesan data yang menjadi dasar kerja dan prototipe dari komputer. Alatnya dikenal dengan Babbage Analytical Engine tahun 1854 oleh Charles Babbage. Tahun 1854, ditemukannya teori aljabar Boolean ditemukan oleh George S. Boole. Teori tersebut pada akhirnya mendasari cara kerja sirkuit komputer. Tahap mekanik elektronik. Penemuan mesin tabulasi kartu plong pada tahun 1890 sebagai mesin pertama yang bergerak secara mekanik elektronik dan lebih otomatis oleh Dr. Herman Hollerith. Dr. Hollerith mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Tabulating Machine Company pada tahun 1896 yang merupakan cikal bakal perusahaan IBM atau International Business Machine. Tahap elektronik ditandai dengan penemuan komputer digital elektronik yang pertama pada tahun 1942. Komputer pertama menggunakan tabung hampa udara dan dikenal dengan nama komputer ABC atau Atanasoff Berry Computer. Penemunya adalah Prosesor John V. Atanasoff bersama asistennya Clifford Berry di Iowa State College. Teknik pengolahan data dengan komputer. Terdapat 4 teknik pengolahan data dengan komputer. Yang pertama, teknik pengolahan data real time, teknik pengolahan data batch processing, teknik pengolahan data time sharing, dan distribute data processing system. Teknik pengolahan data real time. Real time merupakan suatu sistem pengolahan data yang membutuhkan tingkat transaksi dengan kecepatan tinggi. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan transaksi harus diperoleh pada saat yang sama, sebagai bagian dari pengendalian sistem. Teknik pengolahan data batch processing merupakan teknik pengolahan data dengan menumpuk data terlebih dahulu dan diatur pengelompokannya data tersebut dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Model ini juga diterapkan dengan sistem informasi yang tidak memerlukan akses secara langsung dari waktu ke waktu, melainkan dalam tingkat periode. Teknik pengolahan data time sharing. Time sharing adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai. Disebabkan waktu perkembangan proses CPU yang semakin cepat, sedangkan alat input-output tidak dapat mengimbangi kecepatan dari CPU, maka kecepatan dari CPU dapat digunakan secara efisien dengan melayani beberapa alat input-output secara bergantian. Distribute Data Processing System merupakan bentuk yang sering digunakan sekarang sebagai perkembangan dari time sharing system. Bila beberapa sistem komputer yang bebas tersebar yang masing-masing dapat memproses data sendiri dan dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi. Distribute Data Processing System dapat didefinisikan sebagai suatu sistem komputer interaktif yang terpencar secara geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, dan setiap komputer mampu memproses data secara mandiri dan mempunyai kemampuan berhubungan dengan komputer lain dalam suatu sistem. Keunggulan pemakaian komputer.
Yang pertama, proses pengolahan yang cepat. Yang kedua, tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi. Yang ketiga, efisiensi sumber daya manusia. Yang keempat, kemudahan berinteraksi dengan penggunaannya. Yang terakhir, peningkatan nilai informasi. Oke, sekian materi pertemuan 4 konsep dan aplikasi sistem informasi. Sekian dan terima kasih.